Alhamdulillah ini menemukan Jack Pau dapat pemandangan yang cerah banget. Mereka sudah golden sunrise ya, golden sunrise. Bersyukur banget dapat pemandangan secara ini dan bisa melihat pemandangan gunung-gunung yang berjajar dari puncak Gunung Prau. Oh ya teman-teman, jadi Gunung Prau ini merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di daerah dataran tinggi Dieng. Gunung Prau juga memanjang meliputi 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal. Nah kebetulan kali ini aku berkesempatan dari Dieng ya, Kabupaten Wonosobo via Patak Banteng. Menurutku sih medan pendakian Gunung Prau via Patak Banteng juga nggak terlalu sulit ya untuk pemula. Aku termasuk tergolong masih pemula ya. Ini ketiga kali aku tektok. Pertama itu tektok Sindoro, kedua itu kategorinya bukan gunung, bukit, kedua Bukit Mongkrang, dan ketiga ini Gunung Prau. Kurasa jalurnya itu nggak terlalu sulit ya, karena udah anak tangga yang teratur, kemudian jalannya juga udah enak. Kita kemungkinan tersesat itu kecil ya, karena jalurnya itu udah jelas banget gitu. Karena sini udah kayak apa ya, pas aku naik itu sepi ya, karena naiknya malam, jam 2 malam, tapi pas turun itu kayak pergantian pemain ya, ada segerombolan turun dan segerombolan lagi naik, itu rame terus naik. Jalur pendakian Gunung Prau ini terbilang cukup banyak ya, ada sekitar 6 sampai 7 jalur. Nah, namun yang paling favorit pendaki itu Patak Banteng ya, di desa Patak Banteng, karena waktu tempuh itu berkisaran 2 sampai 3 jam pendakian. Jadi memang sebelum berangkat ke Dieng, aku udah searching dulu jalur mana yang menjadi favorit pendakian, karena kalau solo hiking enaknya kan cari tempat yang rame ya, biar kita aman juga. Awalnya emang deg-degan dan ada rasa takut juga, karena yang pertama kali mau daki gunung sendiri. Nah ceritanya itu setelah aku sampai di Dieng itu kan aku pesan penginapan ya. Kebetulan di penginapan itu ketemu satu rombongan yang juga ingin mendaki di malam itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, diajaklah mendaki via Kali Lembu. Tapi karena aku udah searching dan punya niat awal mau via Patak Banteng, akhirnya aku memutuskan untuk pergi sendiri melalui jalur Patak Banteng. Deg-degan sih masih, rasa takut juga masih ada, karena ya namanya pertama kali dan kita juga nggak tahu medannya ya, walaupun udah lihat-lihat di internet gitu. Singkat cerita, jam setengah 1 malam itu aku OTW dari penginapan ke desa Patak Banteng. Itu kurang lebih 5 menit kan, karena kebetulan cukup dekat ya. Dan alhamdulillahnya ternyata karena Prau ini merupakan salah satu gunung dengan pendakian cukup banyak, akhirnya bertemulah satu rombongan ketika registrasi. Akhirnya disarankan oleh registrasi untuk pendakian bersama-sama gitu. Aku sendiri, kemudian ada 3 orang, kemudian ada lagi 1 orang. Namun karena Prau ini di bulan-bulan Juli hingga Agustus ini suhunya bisa di bawah 0 derajat, itu kita harus bawa peralatan yang lengkap. Jadi yang tadinya orang 5 yang mau barengan ke atas, bersisalah orang. Namun di balik cerita pendakianku hingga sampai ke puncak Gunung Prau, ada pelajaran yang sangat berharga yang kudapat saat mendaki Gunung Prau. Rasa senang ketika di puncak saat menyaksikan keindahan Gunung Prau aku rasakan, tapi rasa malu juga amat besar kurasakan. Kenapa begitu? Karena saat mulai bangun jam 12 malam, yang tadinya aku tidur cuma 1 jam,
dalam hati dan pikiran mengatakan, "Lah, kok kamu bisa bangun padahal kamu tidur hanya 1 jam? Kamu bisa ya bangun untuk mendaki? Kok kuat? Kok bisa?" Hatiku berkata, dan pikiranku mengiyakan. "Tapi kenapa kamu kalau disuruh bangun ibadah malam sama penciptamu, kok kamu gak bisa? Kenapa? Berat. Apa yang membuatmu gak bisa?" Sambil ada perasaan seperti itu, aku pun pergi menghidupkan motor ke base camp. Ditambah cuaca di Dieng di bulan Juli itu lagi dingin-dinginnya. Dan hatiku pun berkata lagi, "Oh, cuaca dingin saja kamu sanggup untuk keluar malam sendirian dengan rasa takut untuk mendaki gunung. Kenapa disuruh ibadah yang gampang, kamu malas-malasan? Padahal gak ada rasa takut yang menghantuimu saat beribadah, kecuali kamu akan mendapatkan ketenangan." Sempat terdiam, kemudian pertanyaan itu muncul lagi saat memulai pendakian. Namun aku tepis terdahulu. Namun ketika sudah menyaksikan golden sunrise dari puncak Gunung Prau dan ditunjukkan keindahan gunung-gunung yang berjejer di depan mata, rasa kagum dan malu pun bercampur lagi. Rasanya kata Masya Allah yang bisa mewakili rasa kagumku itu dan diberi kesempatan untuk menyaksikan keindahan alam dari puncak Gunung Prau. Namun di sisi lain, rasa malu juga amat besar. Sempat merenung dan hati berkata, "Kenapa langkah kakimu begitu ringan melangkah ke tempat yang kamu pun tak tahu jalannya? Melangkah ke tempat yang medannya sulit sekalipun, cuaca dingin, di tengah malam yang gelap gulita. Tapi mengapa kamu terasa berat melangkah ketika azan berkumandang? Padahal Sang Penciptamu sudah memberikan jaminan." Semoga dengan pelajaran tersebut membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya buat aku sendiri. Dan yang terpenting itu harus bisa mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat saat ini. Karena terkadang nikmat yang sudah kita miliki saat ini ialah sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur, karena dengan bersyukur, nikmat pada diri kita terus akan ditambah oleh Sang Pencipta. Kemanapun kaki melangkah dan dimanapun kita berada, semoga kita semua tetap selalu bisa menjaga dan menjalankan kewajiban kita sebagai manusia. Sampai bertemu di video selanjutnya.